perlu saya sampaikan kepada teman-teman media. Yang pertama adalah tim sus ini terus bekerja dalam rangka untuk menjaga objektivitas, kemudian transparansi, independensi. Tim harus betul-betul menjaga marwah itu sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri. Komitmen Bapak Kapolri, tim harus bekerja secara profesional, maksimal dengan proses pembuktian secara ilmiah. Ini merupakan suatu keharusan. Oleh karenanya untuk menjaga independensi tersebut, transparansi dan akuntabel, pada malam hari ini Bapak Kapolri memutuskan untuk menonaktifkan 2 orang. Yang pertama yang dinonaktifkan adalah Karo Paminal, Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Yang kedua yang dinonaktifkan pada malam ini adalah Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Hardi. Khusus untuk Kombes Pol Budi Hardi, nanti siapa pejabat sementaranya nanti akan secara administratif akan ditunjuk oleh Kapolda Metro Jaya. Kemudian yang kedua, nanti mungkin secara teknis akan disampaikan oleh Dirpidum. Pada hari ini merupakan suatu komitmen dari Bapak Kapolri, pimpinan Polri, bahwa kita menerima tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua, mohon maaf. Sudah kita terima, dan nanti apa-apa saja yang disampaikan nanti biar Pak Dirpidum yang menjelaskan karena ada secara teknis. Yang jelas pada intinya, dari hasil komunikasi tadi dari pihak pengacara meminta untuk dilaksanakan otopsi ulang atau ekshumasi, itu dipenuhi. Ya, untuk waktu pelaksanaan dan teknisnya nanti Pak Dirpidum yang menyampaikan. Yang ketiga, ya, saya sampaikan temuan yang ketiga, bahwa tadi saya sampaikan bahwa tim ini bekerja maksimal. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. Dan ini tim dari CCTV ini sedang didalami oleh tim sus. Ya, nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyidikan dilakukan tim sus sudah selesai. Jadi biar tidak sepotong-sepotong, kita akan menyampaikan secara komprehensif apa yang setelah dicapai oleh tim sus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri. Dan sekali lagi, Pak Kapolri mendengarkan seluruh apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat dan juga komitmen dari pimpinan Polri dalam rangka untuk menjaga independensi, transparan, kemudian akuntabel, tim menunjukkan kinerjanya yang maksimal. Ya, saya rasa itu dari saya, dari Pak Dirpidum bisa menambahkan hasil pertemuan dari tim penyidik Barreskrim dengan pihak pengacara. Silakan. Baik, selamat malam rekan-rekan. Tadi kami sudah menerima, tim penyidik sudah menerima 7 orang dari tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua dalam kaitan kegiatan gelar awal. Kita tahu bersama beberapa hari yang lalu keluarga Brigadir Joshua menyampaikan laporan polisi terkait dugaan pasal 340, Junto 338, Junto 351 ayat 3, Junto 55 dan 56 KUHP. Oleh karena itu menindaklanjuti laporan polisi tersebut, ini sudah kita laksanakan gelar awal bersama tim penyidik dan saat ini masih berlangsung proses klarifikasi. Dalam pertemuan awal tadi juga pihak keluarga meminta untuk dilaksanakan ekshumasi atau otopsi ulang. Tadi juga kita sudah menerima suratnya secara resmi. Nah tentu ini akan segera saya tindak lanjuti dengan cepat. Saya akan berkoordinasi dengan kedokteran forensik, termasuk juga tentunya akan melibatkan unsur-unsur di luar kedokteran forensik Polri, termasuk Persatuan Dokter Forensik Indonesia,
juga tentu Kompolnas atau Komnas HAM akan saya komunikasikan untuk menjamin bahwa proses ekshumasi nanti tentunya bisa berjalan lancar dan juga hasilnya valid. Kemudian juga sebagaimana tadi diawali oleh Bapak Kadif Humas, beberapa bukti baru TV ini sedang proses di laboratorium forensik untuk kita lihat, karena tentu ini kita peroleh, penyidik memperoleh dari beberapa sumber, ada beberapa hal yang harus dilakukan sinkronisasi, kalibrasi waktu. Kadang-kadang ada 3 CCTV di satu titik yang sama tapi waktunya bisa berbeda-beda. Nah tentu ini harus melalui proses yang dijamin legalitasnya. Jadi bukan berdasarkan apa maunya penyidik, tetapi berdasarkan data atau metadata daripada CCTV itu sendiri. Tentu kita Polri akan mengupdate kembali, terutama terkait dengan proses ekshumasi. Mungkin nanti akan bisa kita update kembali jadwalnya. Tetapi secepat mungkin karena kita juga mengantisipasi terjadinya proses pembusukan terhadap mayat. Saya kira demikian yang bisa saya berikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, saya rasa itu ya rekan-rekan. Ada 3 hal yang kita sampaikan pada malam ini. Saya minta 3 penanya aja ya, cukup ya. Oke, jadi jangan terlalu detail. Kalau detail itu kalau masuk materi penyidikan, itu nanti akan dibuka pada sidang pengadilan. Ya, karena ini bukti itu harus diuji dan harus dipertanggungjawabkan oleh penyidik di depan hakim nanti ya. Untuk secara umum mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Dir. Baik, terkait dengan hasil otopsi, kita tahu bersama rekan-rekan, otopsi ini hanya untuk kepentingan penyidikan. Ya. Bahkan untuk kepada para pihak juga, itu kalau tidak diminta oleh penyidik itu tidak bisa disampaikan. Oleh karena itu, hasil otopsi ini tentu akan, karena adanya permintaan untuk dilaksanakan ekshumasi atau otopsi ulang, yang tujuannya adalah untuk melengkapi yang sudah ada, kita menunggu hasil final. Dan itu juga tentu untuk penyidik. Terkait dengan CCTV juga tidak perlu kita jelaskan di sini karena itu menjadi materi penyidikan. Yang jelas saya sampaikan kepada rekan-rekan saat ini sedang berada di laboratorium forensik untuk dilakukan proses-proses digital forensik di sana. Hasilnya juga nanti ahli kepada penyidik, tidak kepada siapa-siapa. Demikian rekan-rekan. Oke, cukup rekan-rekan. Terima kasih. Cukup, nanti update akan kita sampaikan lagi. Sekali lagi saya sampaikan, biar tim bekerja dulu, setiap update nanti akan kita sampaikan. Kenapa? Nanti akan kita sampaikan apabila sudah diputuskan oleh Pak Dir. Ya, oke, terima kasih rekan-rekan. Thank you. Udah. Kita baru saja ikuti penjelasan dari Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prastio, yang malam ini diumumkan Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Jakarta Selatan dinonaktifkan. Trimedia Panjaitan, gimana Anda lihat perkembangan terbaru? Ini memang menuju arah transparansi. Oke. Ya, kita memahami apa yang disampaikan oleh Dirpidum bahwa otopsi dilakukan, tapi itu kepentingan penyidikan. Kedua, CCTV mereka sudah sita, sekarang sedang dalamin. Bagi masyarakat itu yang penting disampaikan. Kita tahu bahwa penanganan ini on the track. Nah yang ketiga, dengan dinonaktifkannya lagi Karopaminal, kemudian Kapolres Jakarta Selatan, itu menunjukkan apa yang disampaikan oleh masyarakat itu cukup didengar oleh Kapolri. Saya sebenarnya dari awal ada 3 usulan saya pada saat hari Selasa, 1 hari setelah diumumkan oleh Karopenmas. Pertama, buat tim khusus. Kedua, penyidikan yang kredibel.
Ketiga, nonjobkan Pak Ferdi Sambo. Keempat, tarik berkasnya dari Polres Jakarta Selatan ke Mabes. Karena nggak lucu bagi saya, kasus yang sudah mendapat perhatian dari Presiden Jokowi masih ditangani oleh Polres. Sementara yang akan diperiksa itu bintang 2. Nah, ini titik terang saya pikir harapan kita ke depan ada yang kemajuan yang disampaikan. Jadi surprise bagi kita ketidakhadiran Pak Dedi di sini, ternyata beliau menyampaikan itu. Ya. Oke, Prof Kiki. Jadi kalau Prof Kiki lihat ini perkembangan terbaru ini sebagai langkah koreksi ya terhadap perkembangan sebelumnya. Nah, ini yang disebut transparansi itu ya ini. Prosesnya disampaikan ke publik, tapi tidak hasilnya. Karena hasil itu, jangan salah ya, kalau tim itu bekerja, di dalam itu seringkali terjadi perdebatan keras. Ini proyektil ini sudah gepeng. Gepeng itu karena apa? Karena dia rekoset mental atau karena dia nembaknya kena tulang atau apa? Itu seringkali terjadi perdebatan. Nah, kalau ini disampaikan, apalagi publik dilibatkan melalui media, yang terjadi adalah ribut. Oh, ini artinya begini, ini artinya... Tapi ini bukan karena tekanan publik juga ya? Ya, prosesnya iya. Karena tekanan publik, maka prosesnya dibuka. Kami sampai di sini. Ini sudah ada CCTV yang sedang diperiksa dan seterusnya dan seterusnya. Hasilnya apa? Ya tunggu dulu lah. Tunggu dulu proses scientific investigation itu kan tidak science based, itu tidak bisa sehari selesai. Oke, baik. Bagaimana Kompolnas menyikapi perkembangan terbaru dari kasus polisi tembak polisi? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.